Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang pintar-pintar, yang soleh, soleha, rajin belajar dan semangat terus. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya. Kita bertemu lagi dengan ibu, yaitu Ibu Nisma. Hari ini kita akan belajar tema 4. Kita akan belajar tema 5 tentang perjuangan pahlawan, subtema 2 ya anak-anak. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Selesai ya, alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini apakah masuk semua? Ibu absen terlebih dahulu aja ya. Mbak Asti, Mbak Renta, kemudian Mbak Ika, Mbak Wahyu, Mbak Lutfi, Mbak Eliza, Mbak Ernia, Mas Hasan, Mbak Salwa, masuk semua ya. Berarti alhamdulillah anak-anak ibu emang pintar, dan rajin, selalu rajin sekolah. Nah, biar lebih semangat, alangkah baiknya kita yel-yel terlebih dahulu ya. Gimana anak-anak? Oke, kita yel-yel terlebih dahulu ya. Yel-yelnya itu seperti ini. Kita menyanyikan lagu tentang hidup rukun. Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Di sini rukun, di sana rukun, di mana-mana hidupku rukun. Di sekolah rukun, di rumah rukun, di mana-mana kita hidup rukun. La 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 la. Hidup rukun, yes yes yes. Nah, anak-anak, kita itu harus hidup rukun. Sesama teman kita itu harus tidak boleh saling mengejek, kita harus saling rukun dan damai. Nah, anak-anak, coba kalian bayangkan apa itu hidup damai ya. Coba bayangkan. Ya, apa? Ya, betul, hidup damai itu adalah hidup yang tidak ada masalah, tidak ada suatu yang damai, pokoknya harmonis, tentram, seperti itu ya anak-anak. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pahlawan. Karena zaman dahulu anak-anak tahu kan perang? Ya, perang itu yang perbedaan konflik itu, perbedaan pendapat. Jadi mereka perang, bisa jadi juga karena perebutan daerah atau kekuasaan. Ya, jadi terjadilah suatu perang. Nah, di suatu perang itu ada seseorang yang sangat berjasa, yaitu dinamakan dengan apa? Ya, pinter, yaitu pahlawan. Ya, pinter. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pahlawan. Nah, sebelum mulai materi, apa yang tadi kita ulangi lagi, yang dimaksud damai itu adalah rukun. Ya, sama hidup damai itu adalah rukun. Kemudian saling mencintai, tidak ada peperangan. Anak-anak lebih milih hidup sekarang atau zaman dahulu? Tentunya hidup sekarang ya, karena sudah damai dan sudah merdeka karena perjuangan dari suatu pahlawan. Ya, oke, coba anak-anak buka bukunya ya. Dibuka bukunya dan alat tulisnya dikeluarkan. Oke, kalau sudah, coba anak-anak baca teks di buku tentang Sultan Hasanuddin.
Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk membaca, cukup? Oke, cukup ya. Silakan dibaca terlebih dahulu anak-anak. Sudah ya baca teksnya. Nah, di bawah teks itu ada suatu pertanyaan. Ibu akan menanyakan ya, ini cepat-cepatan. Kalau ada yang cepat menjawab, nanti akan Ibu kasih bintang. Hadiahnya mana ya? Sebentar, Ibu ambilkan. Nah, nanti anak-anak yang bisa menjawab cepat nanti akan mendapatkan hadiah. Oke, anak-anak siap ya. Di sini ada pertanyaan, 2 pertanyaan. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Ayo siapa? Ya, Mbak Wahyu apa? Iya, pinter, betul sekali. Sultan Hasanuddin itu adalah raja dari kerajaan Islam Goa Talo di Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin juga merupakan pahlawan bagi rakyat kerajaannya. Pinter Mbak Wahyu, Ibu kasih bintang ya. Bintangnya mana ya? Sebentar. Ini ya Mbak Wahyu mendapatkan bintang. Nanti ditempelkan di papan tulis yang di depan sini ya. Oke, lanjut kedua, soal kedua, yaitu apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin? Ayo siapa? Ya, Mas Hasan apa? Iya, pintar, kucap. Betul sekali jawabannya, yaitu yang apa? Kita ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin, yaitu bagaimana Sultan Hasanuddin dalam menggabungkan kekuatan kerajaan kecil untuk melawan Belanda. Karena perjuangan Sultan Hasanuddin ini sungguh luar biasa ya anak-anak. Patut kita contoh, patut kita tiru. Nah, dari informasi tentang teks tadi tentang Sultan Hasanuddin, coba tuliskan informasi lebih lengkapnya tentang apa Sultan Hasanuddin. Nah, kalau sudah, nanti kita bahas bersama-sama. Kerjakan ya anak-anak. Ditulis informasi lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin itu seperti apa, tokohnya itu seperti apa. Oke? Oke, sudah ya. Kita akan bahas informasi lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin, yaitu Sultan Hasanuddin itu merupakan raja kerajaan Islam di Goa Talo, daerah Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua, Sultan Hasanuddin juga memiliki julukan ayam jantan dari timur. Kemudian yang ketiga, ada yang mau nambahkan siapa? Ya, Mbak Asti apa? Iya, betul, pintar sekali. Sultan Hasanuddin tadi berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan kecilnya untuk melawan Belanda, karena Belanda saat itu menjajah Indonesia. Kemudian ada informasi apa lagi? Oh ya, Mbak Renta apa? Iya, bagus, pintar Mbak Renta. Sultan Hasanuddin dimakamkan di kompleks pemakaman raja-raja di Goa. Jadi Sultan Hasanuddin dimakamkan masih di daerah Goa sana ya anak-anak, tidak di luar daerah. Oke, kita lanjut ya. Dari perjuangan Sultan Hasanuddin kita belajar tentang apa saja ya? Kita belajar tentang keberanian, tentang kegigihan yang harus kita juga tiru, kegigihan dan keberanian dari Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan Hasanuddin juga berusaha untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda. Perjuangan beliau layak diteladani dan diberi penghargaan. Berbagai peninggalan Sultan Hasanuddin juga perlu terus dilestarikan sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Jadi anak-anak harus menghargai perjuangan dari pahlawannya, dari pahlawan dulu, pahlawan kita. Ya, bagaimana kita ya menghargai para pahlawan kita dahulu itu? Bagaimana?
Ya, cara kita untuk menghargai para pahlawan yaitu kayak contohnya apa ya, memperingati hari-hari peringatan Hari Pahlawan, acara pahlawan, terus upacara waktu Hari Pahlawan, kemudian ziarah ke makam-makam pahlawan, kemudian apalagi ya, menjaga bentuk-bentuk peninggalan dari pahlawan, kemudian apa ya, melestarikan perdamaian yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan. Jadi kita sebagai generasi muda harus menghargai jasa dari pahlawan kita karena sudah berjuang memerdekakan negara Indonesia. Nah, anak-anak gimana nih sampai sini, masih tetap semangat? Masih tetap semangat ya, biar lebih semangat lagi kita yel-yel, oke? Yel-yelnya itu gampang. Tepuk semangat. Semangat belajar. Oke, kita lanjut dan lebih semangat lagi ya. Nah, Ibu ada media di sini. Apa yang medianya? Sebelum Ibu perlihatkan medianya, coba anak-anak lihat buku kalian pada halaman 45 ya. Nah, di situ ada suatu percobaan tentang cahaya. Anak-anak coba pahami terlebih dahulu. Nanti percobaan yang ada di buku tulis ini, anak-anak Ibu tugaskan untuk di rumah nanti ya, untuk melakukan percobaan di rumah, karena Ibu di sini ada media apa ya, coba tebak. Nggak tahu? Kalau nggak ada yang tahu, ya coba tunjukkan. Ibu tunjukkan. Nah, di sini Ibu ada media, ini medianya itu namanya tentang rumah cahaya, dimana dari media ini nanti membuktikan tentang sifat-sifat cahaya anak-anak. Cara penggunaannya itu nanti nah di sini tuh nanti ada penutupnya anak-anak, tapi gimana ya, sebentar ya. Nah, anak-anak, cara penggunaan media rumah cahaya ini itu seperti ini ya. Sementara karena kita di dalam ruangan, jadi Ibu akan menggunakan senter. Kalau di luar ruangan nanti medianya itu menggunakan sinar dari matahari. Nah, di dalam sini itu ada gambar-gambar tokoh pahlawan, kemudian ada peninggalan pahlawan. Cara penggunaannya itu nanti kalian seperti ini, melihat seperti ini. Nah, Ibu nanti akan menyinari cahaya dari senter dari sini. Nah, ini gunanya supaya apa anak-anak? Supaya yang kita lihat di dalam ini lebih jelas, gambar-gambarnya itu lebih jelas. Oke, Ibu coba ya. Nah, tuh lebih jelas anak-anak gambarnya karena mendapat cahaya dari senter ini. Ini membuktikan bahwa sifat cahaya itu dapat merambat lurus. Kemudian sifat cahaya dapat menembus benda bening, karena Ibu ini menggunakan media botol yang di dalamnya itu ada air. Nah, bagaimana kalau Ibu tutup menggunakan suatu benda yang gelap, apakah di dalamnya juga masih terlihat? Tidak ya anak-anak. Coba anak-anak coba anak-anak dengarkan. Tidak ada ya, tidak terlihat jelas ya, tidak terlihat jelas, gelap karena tidak ada cahaya. Sedangkan kalau Ibu
coba lihat. Nah, di dalam sana itu terlihat lebih jelas. Nah, itu terlihat ada candi-candi. Kemudian di sebelah sini ada toko-toko. Nah, tuh. Tadi terbukti ya bahwa dari media ini terbukti bahwa sifat-sifat cahaya itu dapat merambat dengan lurus dan mempengaruhi penglihatan kita. Coba bayangin ketika mati listrik dan di ruangan itu gelap, apakah anak bisa melihat? Tidak ya. Jadi kalau tidak ada cahaya juga kita tidak dapat melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Ya, oke, coba kalian lanjut buka halaman selanjutnya ya. Oh ya, Ibu memberikan tugas tadi dari media yang kita coba tadi, menurut anak-anak bagaimana hubungan antara cahaya dengan penglihatan itu seperti apa. Dan Ibu menugaskan buat anak-anak untuk membuat media, terserah media apa aja, tapi yang berhubungan dengan hubungannya dengan cahaya dengan penglihatan ya. Oke? Oke. Itu buat tugas anak-anak ya di rumah. Nah, lanjut ini ya, lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di situ ayo berdiskusi. Siti ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjuangan Raja-Raja Nusantara. Bersama Siti, amati gambar di bawah ini. Nah, itu ada gambar-gambar pahlawan. Di situ ada gambar apa? Ya, ada gambar Sultan Hasanuddin dan Sultan Iskandar Muda. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Yang tadi belum jawab, bisa jawab sekarang ya, ini cepat-cepatan. Oke, biar dapat bintang dari Ibu. Nah, Ibu akan langsung saja ya, atau beri waktu dulu. Oke, ya udah, beri waktu dulu ya, 5 menit. Oke, sudah ya. Nah, Ibu akan menanyakan pertanyaan pertama. Ini cepat-cepatan ya. Pertanyaan pertama, yang aku ketahui tentang peninggalan raja-raja pada masa Islam. Peninggalan raja-raja pada masa Islam apa? Masjid. Oh iya, betul, masjid. Ada masjid, kemudian ada apa? Ayo ada lagi. Keraton. Iya, terus ya ada masjid dan keraton ya, ada masjid dan keraton dan lain-lainnya. Yang peninggalan kerajaan Islam itu ada masjid dan keraton. Oke, mendapat bintang Mbak siapa tadi? Mbak Eliza ya? Ya, mendapat bintang ya. Nih, nanti ditempelkan di papan. Terima kasih Mbak Eliza sudah menjawab. Oke, nomor 2 ada soal yang apa yang kalian ketahui lebih lanjut tentang peninggalan raja-raja pada masa Islam? Ya, apa Mbak Ernia? Oh iya, pintar. Kondisi peninggalan raja-raja dan apakah masih dilestarikan atau tidak? Iya, betul sekali. Yang belum menjawab, jangan sedih ya, ini masih ada soal di bawah sini. Ayo lebih semangat lagi. Nah, di situ diskusikan tabel tersebut dengan temanmu. Ini saling berdiskusi ya. Cari informasi tentang perjuangan para raja dan peninggalan yang mempengaruhi wilayah di sekitarmu dari buku-buku yang ada di perpustakaan, media elektronik, atau gurumu. Lengkapilah tabelmu. Kemudian tulislah informasi yang telah kamu dapatkan di dalam kotak di bawah ini atau di kertas terpisah. Oh, karena ini tugasnya itu mencari informasi dari buku-buku, Ibu kasih waktu kalian untuk mencari informasi dari buku yang ada di rak sebelah kanan Ibu ya. Coba kalian ambil buku di sana dan cari info tentang Sultan Hasanuddin. Oh, bukan Sultan Hasanuddin, tapi raja-raja Islam. Ya, peninggalan-peninggalan tentang raja Islam.
Kalau sudah, nanti kita bahas, oke? Ini didiskusikan bersama teman kalian kok, didiskusikan 2 orang ya, sama teman sebelahnya. Oke, sudah ya, kita bahas yang apa? Coba ada yang mau menjawab ke depan? Kelompok siapa? Yuk. Ya, kelompok Mbak Ika, coba bacakan hasil diskusinya. Gimana teman-teman? Apakah jawaban dari kelompok Mbak Ika sudah betul? Sudah ya. Jawabannya, informasi yang lebih lanjut itu ada Sultan Hasanuddin itu merupakan raja dari kerajaan Aceh. Kemudian peninggalan Sultan Iskandar Muda itu ada Taman Sari Gunongan. Kemudian Sultan Hasanuddin merupakan raja dari kerajaan Kerajaan Goa Talo. Kemudian peninggalan Sultan Hasanuddin adalah Masjid Katangka. Dan terakhir, Raden Patah merupakan raja dari kerajaan Demak. Peninggalan Raden Patah adalah Masjid Agung Demak. Nah, anak-anak, alhamdulillah materi pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Tadi kita sudah membahas apa saja, coba renungkan ya. Apa yang kamu pelajari hari ini anak-anak? Ya, ada tentang sejarah, peninggalan pahlawan, kemudian tentang pahlawan Sultan Hasanuddin. Terus tadi ada percobaan tentang sifat-sifat cahaya ya. Ya. Kemudian apa yang ingin kamu ketahui dari materi hari ini? Ya, untuk mengetahui lebih lanjut tentang sejarah pahlawan. Ya, pintar. Kemudian dari materi tadi, dari awal sampai akhir, paling disukai oleh anak-anak yang bagian mana? Bagian percobaan. Iya, yang bagian percobaan tentang rumah cahaya tadi ya? Iya. Oke. Kalau gitu, Ibu ambil hal-hal baik apa yang bisa kamu contoh dari raja-raja pada masa Hindu, Buddha, dan Islam? Yang contoh tadi ada kegigihannya, kemudian perjuangannya, keberaniannya, kemudian apa? Ada perjuangannya udah, keberanian udah, kegigihannya sudah, dan lain-lainnya. Kita harus mencontoh dari pahlawan-pahlawan kita ya. Oke, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang pahlawan-pahlawan, yaitu pahlawan Sultan Hasanuddin. Kemudian belajar tentang sifat-sifat cahaya, hubungan cahaya dengan penglihatan. Dan terakhir ada informasi lebih lanjut tentang pahlawan Sultan Hasanuddin dan tentang peninggalan pahlawan atau kerajaan Islam. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Bagaimana? Ada yang belum paham atau belum jelas? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, jangan lupa dikerjakan tugasnya tadi. Apa tugasnya tadi? Percobaan tentang cahaya yang ada di halaman 45. Oke, kalau sudah paham, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini sampai sini ya. Bila ada salah dari Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.